Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kita simak dan nikmati kembali tentang kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara, karya Nasirun Purwokarto, yang saat ini sudah memasuki episode yang ke-11. Saudara, dalam episode yang lalu dikisahkan bahwa Haryo Mataram kepulangannya dari Jepara menghadap orang tua angkatnya membawa kekecewaan yang berat dalam hatinya, dan ia menahan marah kepada orang tua angkatnya tersebut, yaitu Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat, karena harapan dan cita-citanya ingin menjadi menantu Sunan Prawoto. Tak lain adalah pamannya tersebut. Semuanya bak memegang angin yang tak mungkin terjadi. Semua hanya terhenti bagi mimpi di siang hari. Saudara, di episode yang ke-11 ini berjudul Geram Dendam. Haryo Mataram pun merasa sangat marah dan kecewa. Kalau saja tak memilih menjadi Bayangkara, mungkin di masa depan ia bisa menduduki tahta Jepang. Dengan begitu, ia akan mempunyai kedudukan yang sama dengan kakak sulungnya, Haryo Penangsang. Namun semua mimpinya musnah sebab langkahnya yang salah. Karena Haryo Mataram meninggalkan Jepara, maka orang tuanya menganggap ia tidak mau meneruskan tahta Jepara, dan akhirnya mereka mengangkat anak lagi untuk dibesarkan. Anak yang direncanakan menjadi putra mahkota, yang sekarang telah bernama lengkap Pangeran Arya Jepara. Ia ingin marah kepada orang tuanya. Mengapa tak ditanya sebelumnya? Haryo Mataram benar-benar merasa disisihkan dari pembicaraan tentang tahta. Padahal dia sangat berharap untuk melanjutkan kemajuan di Jepara. Sebagai laki-laki yang terlahir dari putri Cina Rembang, darah dagang sebenarnya masih mengalir dalam tubuhnya. Dengan kemampuan itu, ia yakin bisa memajukan Jepara menjadi kota perdagangan yang ramai di masa datang. Dengan membangun pelabuhan yang lebih besar yang mampu menampung bermacam barang dagangan dari seberang lautan, sebuah kawasan yang bisa menyediakan sebanyak mungkin bahan makanan dari daerah pedalaman. Namun semua keinginan itu telah terputus di tengah jalan. Haryo Mataram merasa telah tersingkir sebelum sempat memberikan jawaban. Maka ia makin mantap
menjadi seorang bayangkara saja. Karena hanya itulah jalan yang ada yang harus dipilihnya, dan tak ada lagi pilihan yang lebih baik untuknya. Sudah tak bisa berharap lagi pada tahta yang telah melayang dari genggamannya. Ora dadi adipati, ora patek. Gumemnya kesal, menahan amarah di dalam hatinya, dan ia benar-benar tak kuasa menahan kecewa, seolah semua jalan telah tertutup baginya. Sebagai anak Pangeran Sekar, ia pun tak bisa berharap banyak dari peninggalan ayahnya, karena ayahnya hanya meninggalkan tahta Kadipaten Jipang yang telah diwasiatkan kepada Haryo Penangsang, kakak sulungnya. Sebagai adik, apalagi dari seorang istri kedua, ia tak mempunyai warisan apa-apa selain penyebutan nama Haryo di depan namanya, sebagai tanda diakuinya menjadi salah satu keturunan Kesultanan Demak Bintoro. Namun sebagai terah Kesultanan Demak, sesungguhnya ia pernah terlintas untuk menjadi pewaris wasiat Pangeran Sekar atas tahta Demak Bintoro. Untuk menaikkan derajat, ia sempat ingin melaksanakan wasiat lain ayahnya. Ia telah mendengar dari Sunan Kudus bahwa Pangeran Sekar berwasiat sebelum kematiannya bahwa kelak setelah lengsernya Sultan Trenggono telah ada pesan yang meminta agar kelak keturunannya lah yang menggantikan sebagai Sultan di Demak Bintoro. Sunan Kudus sebagai orang yang menerima wasiat itu telah berjanji akan mewujudkannya, dan Sang Sunan telah meminta Penangsang untuk maju dalam pencalonan. Namun putra sulung Pangeran Sekar itu justru menolak. Karena penolakan itulah ia merasa punya peluang untuk menggantikan. Sebagai sesama anak Pangeran Sekar, ia ingin memajukan diri, namun tak tahu harus meminta dukungan siapa. Sunan Kudus telah jelas mendukung Penangsang yang telah mundur dari pencalonan. Sedang Sunan Gunung Jati pun sama. Sedangkan Sunan Kalijogo dan Sunan Giri telah sepakat memilih Raden Bagus Mukmin untuk menggantikan Sultan Trenggono yang wafat sebagai Sultan Demak yang keempat. Sementara ia sendiri selama di Kesultanan hanya dekat dengan Sunan Muria. Namun Sunan termuda itu pun telah memilih keputusan yang sama dengan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Maka ia pun gagal memanfaatkan peluang tersebut. Bahkan ketika kecewanya sempat memuncak, ia sangat benci dan menyesal telah dibesarkan di Jepara, tidak diasuh dalam keluarga Kesultanan Demak saja. Karena dengan keberadaannya di Jepara membuatnya tak bisa banyak berguru kepada para sunan. Suatu kesempatan yang kemudian menjadi kelemahannya dibandingkan dengan tiga saudaranya yang lain. Penangsang dan Panuntun berada dalam asuhan Sunan Kudus, sementara Panguntas sejak kecil berada dalam bimbingan Sunan Gunung Jati.
Namun di sela kelemahan itu sebenarnya ia sempat melihat celah yang tersisa, merasa ada peluang untuk meminta Panuntas agar Sunan Gunung Jati mendukung rencananya. Tapi hubungan yang tidak dekat dengan Panuntas membuatnya segan untuk meminta dukungan. Ia tak tahu harus meminta dukungan siapa lagi, karena tidak mungkin pula meminta kepada Pangeran Hadiri dan Retno Kencono. Kedua orang tuanya itu pun pasti lebih memilih adiknya Raden Bagus Mukmin daripada dia yang hanya adik sepupu. Namun yang lebih membuat sakit hati adalah kecewanya pada sang kakak sulung Haryo Penangsang, Adipati Jipang, yang dalam pertemuan di Panti Kudus mengatakan tidak menginginkan tahta Demak. Tetapi ternyata datang juga saat musyawarah penetapan Dewan Wali. Ia kecewa yang menumpuk bersama amarah yang memulai rongga jiwa. Hingga suatu malam ia terkenang pada kisah Mas Karepet, atau lebih dikenal nama Joko Tingkir. Adipati Pajang itu awalnya hanyalah prajurit biasa seperti dia. Namun kedekatannya dengan Sultan membuatnya bisa diangkat menjadi Lurah Tamtomo. Dengan menjadi pemimpin bergodo prajurit pengawal raja, ia akhirnya bisa dekat dengan seluruh keluarga raja. Kesempatan yang digunakan dengan tepat untuk bisa menikahi putri Sultan. Peluang yang membuatnya diberi kepercayaan dan kekuasaan menjadi Adipati Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Maka ia pun segera berpikiran sama. Sebelumnya ia sudah mendengar kabar bahwa dirinya akan diangkat menjadi pemimpin prajurit pengawal Sultan. Dan tugas itu telah dilakukan meski Bagus Mukmin belum dilantik menjadi Sultan. Haryo Mataram pun berpikir, dengan makin dekatnya hubungan dengan keluarga Sultan, siapa tahu bisa membuat kedudukannya semakin baik. Apalagi kalau bisa memperistri putri Sultan Ratu Ayodhya. Namun di saat cintanya benar-benar mekar, mendadak Bagus Mukmin menolak dilantik menjadi Sultan Demak. Ia pun sempat terguncang, merasa rencananya pun telah gagal di awal langkah. Dan ia merasa tak lagi bisa berharap menjadi menantu dari seorang Sultan Demak Bintoro. Namun cinta itu ternyata tak bisa mati. Pesona Munimas Ratu Ayodhya telah benar-benar membuat hatiku terpikat. Aku tetap akan memperistrimu, walau kamu bukan putri Sultan lagi. Tekadnya dalam hati Pangeran Haryo Mataram. Tekad yang membuatnya mengubur semua lukanya. Kekecewaan yang pada keputusan kedua orang tua angkatnya yang telah mengangkat Pangeran Arya menjadi putra mahkota di Kadipaten Jepara. Keputusan yang juga berat untuk memendam semua dendam kepada kakak sulungnya Adipati Jipang Panglan
Adipati Haryo Penangsang, dan kepada semua orang yang telah menjadikannya berada dalam keadaan tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kedudukan. Maka tanpa pertimbangan lagi ia telah menantang untuk tetap menikahi Ratu Ayu. Apapun yang terjadi dengan kabar penolakan Raden Bagus Mumin, kemantapan itulah yang membuatnya pulang ke Jepara. Setelah benar-benar ingin melupakan tempat ia dibesarkan, dan demi meminta persetujuan serta dukungan atas rencananya, ia mencoba membuka hatinya kembali. Ia memantapkan hati untuk sudi datang ke dalam Kalinya Mataram lagi. Haryo Mataram berharap peluangnya kali ini akan mendapatkan sambutan. Ia tak ingin lagi bermimpi yang terlalu tinggi yang tak mungkin didapatkan. Mataram pun segera bertolak dari Demak ke Jepara setelah kepulangannya dari Prawoto. Namun sesampai di sana ternyata bukan dukungan yang didapatkan, melainkan justru kembali mendapatkan sebuah kekecewaan. Kekecewaan yang harus kembali ia pendam. Geram yang harus sekali lagi ia pendam dalam-dalam. Kecewa yang pada akhirnya akan melahirkan dendam. Nah saudara, itulah kisah Penangsang dalam Kidung Tatah Asmara dalam episode yang ke-11 yang berjudul Geram Dendam. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.